profilnya. Profilnya juga dianggap para desainer terlalu sempit, terlalu mepet, dan terlalu rata ke kiri, sehingga ngelihatnya itu jadi kurang enak gitu ya. Karena biasanya, halo semuanya, selamat datang di Ngomongin Bisnis bareng gue Sisi, dan kali ini kita akan ngebahas tentang update di sosial media, khususnya di Instagram. Di mana di Instagram belakangan ini ada update-update yang cukup bombastis gitu ya, karena dia berubah tampilannya, juga selain ukuran fitnya yang tadinya 1:1, sekarang jadi 3:4. Bahkan ada yang ngomong juga kalau itu enggak 3:4 ya guys. Ada yang desainer-desainer pada komplain kalau itu sebenarnya 1:2 katanya gitu. Jadi emang agak aneh bentuknya. Dan menurut beberapa orang katanya kurang estetik, apalagi kalau buat orang-orang yang udah bikin profil Instagramnya itu nyambung kayak puzzle-puzzle gitu ya. Jadi pasti mereka jadi aneh bentuknya karena kayak ke zoom in, dan kalau misalnya ada yang kepotong, bahkan kepotongnya jadi aneh banget, nggak ada gambarnya, dan itu bikin orang kesel banget guys. Untuk itu kita juga menanggulangi buat klien-klien kita yang punya feed itu, kita jarang banget bikin jadi puzzle atau jadi grid. Kita biasanya bikinnya emang mereka bisa dilihat satu kesatuan, dan juga mereka tetap tampil rapih dan nggak perlu disambung-sambungin dengan konten-konten sebelumnya. Paling yang kita cara kita bikinnya supaya terlihat satu kesatuan ya biar dengan dari segi warna, dari segi font, konsistensi, gambar yang digunakan, tapi nggak sampai bikin kayak nyambung semua kayak grid gitu, supaya menghindari kalau Instagram ada perubahan-perubahan seperti ini. Dan untungnya setelah kita cek dari semua klien kita, ternyata mereka tidak perlu mengupload ulang postingan mereka, sehingga kita aman dari hal seperti itu. Tinggal ke depannya aja kita bikin ukuran yang 3:4 supaya dilihat satuan tetap bagus, dilihat secara profilnya juga masih rapi. Selain dari grid Instagram yang tadinya kotak jadi 1:2 gitu ya, atau yang ada yang ngomong juga 3:4, itu ada juga yang menyorot dari perubahan Instagram, yaitu adalah profilnya. Profilnya juga dianggap para desainer terlalu sempit, terlalu mepet, dan terlalu rata ke kiri, sehingga ngelihatnya itu jadi kurang enak gitu ya. Karena biasanya desainnya itu lebih proporsional, tapi kali ini malah coba dibikin jadi agak rata kiri. Dan orang-orang yang ngerasa gatel gitu ya dengan kurang simetris atau kurang seimbang, ini malah jadi komplain guys dengan profil Instagram ini. Dan mereka ngerasanya tuh kenapa sih Instagram suka bikin update-update yang kadang kurang perlu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini juga kita sering terjadi seperti ini saat pertama kali dari Instagram ganti logo, dan juga Instagram ganti UI, ganti feature, itu banyak banget yang suka komplain seperti ini. Jadi kayak update-update yang memang nggak dikomplain sama klien seperti Threads atau kayak mungkin Instagram Flip gitu ya, itu kadang mereka nggak dikomplain tapi buktinya nggak sustainable gitu perubahannya. Jadi menurut kita mungkin Instagram tahu apa yang dilakukan, dan dengan dia ngubah gridnya, ngubah tampilan profilnya, mungkin ini bisa jadi salah satu cara mereka untuk tidak membosankan di mata user. Selain itu, dengar-dengar juga Instagram bakal punya wacana untuk update beberapa hal lain seperti highlight dipindah ke grid. Ini katanya ya. Tapi kalau memang sebelumnya highlight itu adanya di bagian di atas profil feed gitu ya, dan dia ada bulat-bulat gitu. Nah, sekarang jajaran feed, reels, tag, dan juga nanti mungkin ada highlight, itu yang bakal berubah jadi ada di posisi itu. Tapi ini masih wacana ya guys, jadi belum tentu kejadian. Cuman katanya sih supaya kita bisa lebih selektif dalam memilih konten-konten mana yang ingin kita tampilkan di feed, grid, dan highlight. Supaya sebuah akun itu memiliki highlight yang bisa dipilih sendiri oleh penggunanya, mana yang mau ditampilkan secara khusus ada di highlight tersebut. Tapi menurut aku ya, sebenarnya apa bedanya kalau di feed dan reels aja kan udah bisa diseleksi tuh, mana yang mau kita umpetin di reels aja, mana yang harus kita taruh di profile. Nah, kalau adanya highlight ini, ya nambah lagi gitu loh, satu segmen yang kita seleksi lagi.
Berarti kayak setelah dikurasi, dipilih, dan kita pilih lagi mana yang paling highlight gitu ya. Nah itu sebenarnya cukup mungkin plus minus buat beberapa orang. Update selanjutnya ini juga menurut gue ini malah cukup bagus ya, dan gue juga tunggu-tunggu karena katanya sih kita bisa geser-geser grid sesuai dengan kemauan kita sendiri, dan menurut aku ini hal yang disukai oleh banyak orang karena banyak orang juga yang sengaja upload urutan dan diseleksi mana yang harus diupload duluan karena mereka pengen fitnya itu cantik dan rapi. Tapi dengan adanya fitur ini, dengan mereka bisa geser-geser grid mereka sendiri, harusnya para influencer atau para user yang memang pengen profilnya itu rapi, malah suka banget sama feature ini. Selanjutnya, update-nya ini katanya Reels bisa sampai 3 menit. Nah, kalau dulu kan bisanya cuma sampai 60 detik ya. Sebenarnya ya, di klien kita juga ada yang nguploadnya tuh sampai 3 menit. Sampai detik ini pun udah ada gitu ya. Tapi sebenarnya itu ada triknya guys. Dan mungkin gak semua orang tahu. Orang taunya adalah kalau ngupload di handphone itu atau di Meta bisnis itu cuma bisa sampai 1 menit maksimal. Nah, kita selama ini kalau ngupload 3 menit itu bisa, tetap bisa, tapi harus lewat komputer gitu ya, harus login di komputer dan baru bisa upload di situ dengan durasi 3 menit. Nah, mungkin yang dimaksud di sini adalah feature tersebut sudah available di device seperti handphone atau Meta Business. Kayak gitu. Terus kenapa sih Instagram sebenarnya ngelakuin perubahan yang seperti ini? Dan kenapa belakangan-belakangan ini aja kayak Instagram tuh mulai kayak ngerombak sana sini dari segi UI-nya. Mungkin ya karena ada saingan sama TikTok juga, dan ini saingannya cukup berat karena banyak banget juga yang feature-featurenya itu akhirnya banyak kan yang digunakannya di TikTok gitu ya, seperti ada shop entertainment gitu ya, dan di Instagram untuk Instagram shoppingnya memang masih belum jalan. Nah, tapi sebenarnya Instagram tuh melihat bagaimana caranya dia bisa menggantikan TikTok khususnya di Amerika, karena memang TikTok itu kan sempat di-ban-nya di Amerika, jadi kayak si Instagram mungkin melihat ada potensi nih untuk bisa menyusul atau mendahului TikTok khususnya di Amerika. Tapi kalau ya di sini ya TikTok juga masih cukup banyak digunakan dan malah makin banyak penggunanya, dan kayaknya untuk channel distribution sampai saat ini masih nomor satu ya di TikTok sih kalau untuk sosial media. Lalu apa sih dampak-dampaknya untuk akun Instagram? Nah, sebenarnya dampak perubahan di Instagram ini tentunya kerasa banget ya guys, apalagi untuk para akun-akunnya selebgram gitu ya. Nah, ini bagi mereka kan fit itu penting banget, dan lalu apa sih yang harus dipersiapkan oleh para brand ini untuk menghadapi perubahan-perubahan dari platform Instagram atau sosial media manapun gitu ya sebenarnya. Yang pertama, kita harus tetap update tentang tren dan inovasi-inovasi terbaru dari para platform sosial media ini. Khususnya misalnya seperti di Instagram yang lagi kita omongin ini ya. Kayak Reels yang bisa panjang itu tentunya bisa membuat kita punya peluang untuk memotong-motong video mungkin yang tadinya di YouTube dan itu panjang, kita bisa cut-cut lagi dan dimasukin ke Reels, dan waktunya tuh ternyata bisa up to sampai 3 menit. Jadi kayak kita tetap harus keep up sama trennya, keep up sama update-nya. Dan kita tahu cara beradaptasi. Contohnya yang tadi aku udah bilang ya, kayak dengan kita melihat profilnya seperti itu, kita melihat highlight-nya bakal diganti, grid-nya bakal berubah ukurannya. Kita harus gercep gitu ya, ganti proporsional konten kita harus ganti cara kita ngebawain konten kita, durasinya berapa panjang, dan mana yang paling disukain oleh audiens. Nah, itulah yang kita pantau dan kita kasih ke klien-klien kita. Lalu, bagaimana sih agar brand sukses dan memaksimalkan Instagram? Nah, untuk brand yang pengen sukses di Instagram, kuncinya adalah kreativitas dan inovasi, dan konsistensi pastinya. Pastinya kalau kamu punya konten yang menarik, baik itu foto, video, stories, gunakan fitur-fitur itu yang terbarunya, dan mungkin brand kamu nggak akan kalah saing sama yang lain. Karena misalnya kita sekarang ada status, ada story, atau apapun itu, kita gunain sesuai dengan manfaat ke brand kita tuh apa. Kita harus ikutin trennya, kita ikutin update-nya supaya kita nggak ketinggalan zaman dan kita keep up to the trend. Jadi malah kita menonjol karena orang lain belum lakuin, kita udah lakuin.
Contohnya aja, kayak Melon, kita bersyukur banget dari awal kita udah gunain feed-nya itu 4:5. Semenjak ada update kalau kita udah mulai bisa upload 4:5, nggak square lagi. Tapi kita tetap pikirin supaya ketika ke-cut berupa 1:1, itu tetap mulai dari reels-nya, cover-nya, terus juga kalau kita upload ke story tetap nggak aneh dan lain-lain. Nah, untuk itu dengan kita udah membuat konten yang 4:5, ternyata itu berguna ketika feed-nya berubah udah nggak kotak lagi. Ternyata berubah menjadi panjang dan itu jadi bagus, malah bisa kelihatan semua. Yang tadinya cuma kelihatannya separoh di 1:1, sekarang udah kelihatan semua. Dan itu hasil dari kita keep up to the trend. Jadi buat brand kamu atau akun Instagram kamu yang kamu pegang itu kalau bisa ngikutin semua perkembangan Instagram dan manfaatin semua fitur-fitur terbarunya supaya kita dapetin pengalaman-pengalaman terbaik untuk audiens kita dan jangan lupa itu juga ngebantu kita ditemukan oleh orang banyak dan dirasa kita relevan banget sesuai dengan zaman. Buat kalian yang pengen tahu update sosial media, website, apa branding, bisnis, kalian bisa keep up to the trend by subscribe to this profile dan kalian bisa like dan komen kalau kalian mau request tema selanjutnya dan kita akan bahas itu di konten ngomongin bisnis selanjutnya. Sampai jumpa.